nggak menyadari bahwa iklim sekarang sudah berubah. Coba diperhatikan. Sekarang ini harusnya sudah malam musim hujan. Tapi hujan pun datang mendadak, tiba-tiba kering, kerontang, dan panas. Orang selalu berasumsi bahwa lahan tidur itu luas. Ternyata lahan tidur itu ada di halaman rumah kita. Kita membangun hutan yang dengan sendirinya itu memperkuat dirinya gitu. Jadi intervensi manusianya bisa sangat amat minim. Orang paling lewat terus mungkin nyeletuk, ngapain sih cewek bikin kompos, atau ngapain sih cewek main tanah. Dari orang yang melihat kegiatan kita sehari-hari di sini. Perempuan memproduksi lebih dari 50% makanan yang dikonsumsi dunia. Tapi kisah tentang perjuangan mereka jarang kita dengar. Ini adalah cerita tentang perempuan dalam gerakan berkebun, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan. Ini adalah cerita tentang para ibu penjaga bumi. Nama saya Ida Sufiati Indriani. Nah, saya sebetulnya seorang dokter hewan. Tapi karena kecintaan saya pada tanaman dan kebetulan juga setelah saya menggeluti kira-kira 5 tahun di dunia kedokteran hewan, kami membangun satu usaha keluarga yang bergerak di agrobisnis. Saya menggeluti bersentuhan dengan tanaman sudah dari kecil sebetulnya. Tapi mulai intens banget baru kira-kira sekitar 15 tahun terakhir lah. Bagaimana tanaman itu menjadi bagian hidup saya. Terus saya ketemu dengan teman-teman di komunitas Indonesia Berkebun. Terus saya bisa sharing, saya bisa mengajar, mengedukasi banyak orang tentang tanaman, terutama sayuran. Terus bagaimana kami bergerak, kami punya 3 best knowledge kalau di komunitas, yaitu kami mengenalkan tentang ekologi, ada edukasi, ada ekonomi. Awal pertama kali saya bertemu dengan teman-teman di Indonesia Berkebun, dulu itu masih Jakarta Berkebun ya. Kok ternyata ada ya di kota, ada komunitas yang bergeraknya kebun. Karena tertarik dan pengen punya teman yang memang sama-sama menyukai tanaman, berkebun gitu, saya datang gitu. Sampai ke sana ekspektasi saya bahwa kebunnya itu ya kebun yang bagus dan segala macam sudah tertata rapi, sayurannya tumbuh. Enggak ada. Kok kamu begini ya? Tanamannya gimana? Iya Bu, ini bisa nanam aja karena belajar dari tukang gitu kan. Akhirnya kepikiran bagaimana ya kalau kita membuat satu pada edukasi ke mereka, bagaimana cara nanam yang benar supaya tanamannya itu hasilnya aman untuk dikonsumsi, cara nanamnya benar, teratur, rapi gitu. Muncullah ide awal itu membuat satu kelas, muncullah nama Akademi Berkebun. Ibu Ida sudah aktif dalam jejaring Akademi Berkebun selama 10 tahun dan setiap kelas biasanya diikuti 50-70 peserta. Sampai saat ini, beliau telah mengajarkan keterampilan berkebun pada lebih dari 2.000 orang. Nama aku Sandra, kalau di Kebun Kumara aku bantu setiap divisi sih, jadi di bidang edukasi, bantu Alia di toko dan juga bantu tim landscape. Halo, aku Alia, di Kebun Kumara aku bagian toko, ngurusin penjualan dan produksi. Jadi sempat kerja di yayasan, di sekolah, sempat jadi guru, akhirnya terakhir jadi corporate, di dunia corporate. Kalau aku sebelumnya dokter gigi di Jakarta, sekarang juga masih sih, cuman jauh lebih sedikit waktu yang ada di dokter gigi dibanding di Kebun Kumara. Pengen punya usaha sendiri, lahirlah Kebun Kumara, ngajak suami, ngajak Alia dan suaminya. Jadi memang awalnya kita berempat sih. Kita merasa mencintai alam padahal kita nggak merawatnya juga. Nah itu kan salah satu bentuk kegelisahan kita sih, di antara banyak kegelisahan lainnya kayak seperti polusi lah, apa yang kita suka bahas, misalnya orang bakar sampah di rumah banyak banget. Terus kita selalu, kenapa sih organik harus mahal, kenapa dan semua makanan yang kita makan itu penuh dengan pestisida dan lain sebagainya. Itu kan keluh kesah kita yang sering kita bahas.
yang kayaknya mentok gitu, nggak dapet solusinya sebelum kita mulai kebun kumara. Aku nggak pernah merasa kebun kumara itu adalah tempat orang berguru. Jadi kita selalu menitik beratkan bahwa kita itu berguru, kita semua itu berguru pada alam. Kebun kumara itu cuma bridging aja, kita jembatani aja. Kebetulan mungkin kita nanam terong duluan dibanding teman-teman gitu kan. Jadi kita udah tahu nih cara nanam terong kayak gini loh. Jadi kita sebenarnya cuma menyampaikan aja. Tapi ketika dia melakukan, tentunya dia belajar langsung dari alamnya kan, dari proses tersebut. Kami mengenalkan bahwa awalnya dari Indonesia berkebun karena kecenderungan kami itu melihat lahan tidur. Orang selalu berasumsi bahwa lahan tidur itu luas. Ternyata pada pergerakan kami setelah sekian tahun, ternyata lahan tidur itu ada di halaman rumah kita. Halaman rumah kita itu sebetulnya lahan tidur yang bisa dimaksimalin dengan menanam sayuran. Walaupun kita menanam sayuran sekecil apapun, sesempit apapun, kita sudah mulai mengenalkan lingkungan tentang hijaunya halaman rumah. Nah, hijaunya halaman rumah ini kan amat sangat bermanfaat, apalagi dengan kondisi saat sekarang. Mulailah kami mengenalkan bahwa ngebun sesempit apapun itu akan berpengaruh pada lingkungan global saat ini, karena tanaman pada saat dia tumbuh, dia berfotosintesis, dia menghasilkan oksigen, terus dia menggunakan karbon dioksida dari atmosfer. Nah, dengan kondisi seperti ini, sistem yang terjadi pada tanaman dan lingkungan yang seperti ini, akhirnya kami mulai mengenalkan kembali bahwa yuk kita nanam, yuk hijaukan halaman rumah, karena itu amat sangat bermanfaat. Di awal tuh kebun kumara kan kita cuma berempat. Terus ini kan bener-bener orang yang baru belajar sesuatu yang buat kami menyenangkan kan. Jadi kita pengen terjun lapangan terus. Jadi aku sama Ale ikutan nyangkul. Pokoknya semua yang dilakuin tuh kita lakuin bareng. Aku sama Ale pun ikut melakukannya. Termasuk milah-milah sampah di belakang untuk kita kompos. Ada sih sekali dua kali orang paling lewat terus mungkin nyeletuk, ngapain sih cewek bikin kompos, tuh ngapain sih cewek main tanah, kok nyeker atau ngapain sih nyangkul gitu. Ada aja komentar seperti itu sih, tapi dari orang yang melihat kegiatan kita sehari-hari di sini. Ya itu kita anggap angin lalu aja, kita nggak terlalu pusing sih sama hal kayak gitu. Tapi kalau dari orang yang datang ke kebun kumara untuk belajar, atau dari orang yang bertanya-tanya soal kebun, soal kompos ke kita nggak pernah sih dapat diskriminasi itu ya. Jadi gender was not an issue. Kita ini pengen ngejalanin sesuatu karena kita sangat percaya bahwa apa yang kita lakukan tuh baik, benar, dan manfaatnya tuh penting gitu untuk kita semua sadari. Jadi kacamata besarnya itu gitu, sustainability should be something that people understand that they should do at home gitu. Kayak benar-benar anak kecil tuh udah tahu gitu milah sampah, dia tahu mau kompos, dia tahu sumber makanan dari mana, harusnya tuh udah ada, udah bukan tren lagi tapi udah jadi norm gitu. Kayaknya karena pandemi orang lebih banyak waktu di rumah, jadi banyak orang-orang yang mencari hobi ataupun aktivitas yang bisa mereka lakukan di rumah. Ya paling gampang tuh menanam sih menurut aku di rumah kan. Biasanya itu bisa dilakukan di dalam pot, nggak perlu lahan gede. Mereka mulai tuh akhirnya awal yang misalnya tanaman dekoratif, lama-lama mereka mulai tertarik sama tanaman pangan gitu. Selama pandemi ternyata banyak sekali orang yang mulai cenderung untuk berkebun di rumah mereka masing-masing. Dan ini terdeteksi dari kebutuhan benih dunia naik hampir 40%. Kabar ini pun membuat saya merinding gitu ya, seneng banget gitu. Itu luar biasa. Berarti Tuhan itu menyentil manusia di bumi ini untuk menghargai lingkungannya harus dengan adanya penyakit yang luar biasa gitu ya, pandemik. Nah, ini teman-teman bisa menjadi satu pembelajaran bahwa ternyata berkebun itu mempunyai dampak positif yang luar biasa terhadap perubahan iklim saat sekarang ini. Menurut data BPS, di masa pandemi ini, komoditas belanja masyarakat Indonesia didominasi oleh bahan makanan sebesar 51%. Berkebun menjadi salah satu cara masyarakat mempunyai kontrol terhadap makanannya, selain mengetahui kesehatan sayuran yang mereka konsumsi dari hasil berkebun, juga membantu masyarakat untuk mandiri pangan. Petani saat ini bingung. Kemarin ada yang teriak-teriak bahwa saya kemarin habis nanam sekian puluh ribu bibit kol dan tiba-tiba hujan.
Begitu sudah hujan, hancur semuanya. Nah, tiba-tiba kalau misalnya harapannya nanam padi, hujan, ternyata tiba-tiba kering. Teman-teman, apapun sekecil apapun yang tanaman ditanam di halaman rumah itu mempunyai dampak positif terhadap perubahan cuaca saat sekarang. Jadi ini itu Kumara Urban Forest, sebuah proyek percobaan tim kebun Kumara. Kita pengen banget dan kita penasaran sebenarnya bisa apa enggak kita menumbuhkan sebuah hutan. Kalau di depan itu kan kebun, ya jadi sayur mayur. Kita pengen menumbuhkan hutan yang juga bisa menghasilkan buah atau panen yang lebih besar, misalnya kayu kayak atau bambu kayak atau apa. Ya udah, ini kita ada lahan yang tadinya lahan kita trial selada, kita ubah fungsi menjadi hutan. Jadi kalau kita buka, ini kita bisa lihat ya, dia udah kayak kehidupan nih, ada binatang ridep tuh. Ini binatang ridep nih, dia juga gali-gali tanah menjaga kesuburan tanah. Nih, dia jadi kumbang. Jadi tanah ini tuh subur banget tuh, sangat amat lembab, jadi kehidupannya kaya, banyak cacing dan mikroorganisme lainnya, dan dia yang menjaga kesuburan dari lokasi ini. Jadi kalau kita melakukan ini sebenarnya kita nggak butuh input dari luar, kita membangun hutan yang dengan sendirinya itu memperkuat dirinya gitu. Jadi intervensi manusianya bisa sangat amat minim. Sandra dan Alia itu kakak beradik yang menurutku aku pengen punya ambience keluarga yang kayak gitu juga gitu. Jadi kerja bareng, terus punya visi bareng, dan dia somehow bisa membuat keluarga baru yang lebih besar dan bisa bikin setiap orang yang ada di kebun tuh merasa juga memiliki misi yang sama tanpa yang sesuatu yang dititipkan gitu, emang natural aja gitu, dan mereka jadi sosok yang nyenengin lah untuk kerja bareng gitu. Ada kan orang yang misalnya nggak bisa menjelaskan dengan baik mungkin ya, tapi kalau Bu Ida bisa menjelaskan dengan baik, terus dengan alasan yang masuk akal juga, dan memotivasi kita untuk bisa lebih baik lagi dalam berkebun. Saya sendiri melihat Ibu Ida mengajar di Akademi Berkebun itu lebih bersifat keibuan, jadi kita diajar seperti seorang anak. Kita tidak hanya menerima pengetahuan sebagaimana pengetahuan, tapi ada rasa keterikatan emosional yang dibangun Ibu Ida seperti ibu dan anak. Itu yang membuat kita lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Ida. Selain memang secara materi, penguasaan materinya Ibu Ida memang sangat mumpuni untuk bidang itu, sehingga kita lebih memahami termasuk istilah-istilah yang banyak berkembang di dunia pertanian tentunya. Perjalanan Ibu Ida mengajar tidak selalu gampang. Ada saat-saatnya dia mengalami resistensi dalam kegiatan mengajarnya. Resistensi ini saya rasakan nyata pada saat saya ngajar di lapas. Di lapas ini kan kebanyakan napinya kan laki-laki. Nah, mereka juga, ini kamu siapa gitu. Pada saat praktek kita mengolah lahan gitu. Ibu, tangan saya sobek. Itu kecil gitu. Ya akhirnya saya tunjukin bahwa saya bisa gitu. Saya bisa nyangkul. Ya saya nyangkul gitu. Dan karena saya memang itu sesuatu yang biasa buat saya kerjakan, ada tangan sobek, tangan kapal, it's okay gitu. Akhirnya mereka bisa menerima dan senang sekali bahwa mereka akhirnya terbuka mindset-nya, begitu dilakukan pendampingan, terus tiba-tiba dia bilang, Bu Ida 10 tahun yang lalu kemana gitu. Ternyata dia ada kasus dan itu terjadi 10 tahun, dia mendekam di pidana, di lapas, sudah menjelang akhir dia mau keluar baru ketemu saya gitu. Nah itu membuat saya merinding, buat saya tidak pernah berekspektasi sampai seperti itu. Penelitian terhadap narapidana Indonesia tahun 2016 yang dilakukan oleh tim YB di LP Cipinang, LP Pemuda Tangerang, dan LP Serang menunjukkan bahwa terapi berkebun mampu menurunkan tingkat agresi narapidana sebesar 29,8%. Awal saya ketemu dengan Bu Ida itu tahun 2015 kalau nggak salah ya, 2015.
Nah, hari itu ketemu Bu Ida Kamal itu diajari tentang berkebun. Saya menggali lagi ilmu saya yang pernah tertinggal dulu gitu kan, dan kenapa enggak. Dan dari situ kita bukan dari saya sendiri ya yang menilai, tapi saya pun menilai orang teman saya gitu. Dia udah tua, udah gitu tingkat emosinya dia tinggi. Dia sering emosi karena apa? Ya mungkin karena lingkup ruang yang terbatas dan juga kerjaan dia hanya itu aja gitu kan. Setelah dia berkebun di luar bersama saya dan teman-teman, saya lihat dalam jangka 1 bulan itu untuk marah-marah tuh yang terlihat itu cuma 1%. Jadi marahnya itu cuma bukan gara-gara dia berkebun, bukan gara-gara dia marah sama temannya, bukan. Tapi dia marah itu karena dia tidak berkebun. Nah, dia tidak keluar nih, misalkan hari ini petugas nggak ada yang masuk nih katanya. Oh saya jadi anak-anak nggak ada yang keluar. Oh dia marah-marah, gimana sih baru nggak keluar gitu kan? Kasihan pulau dulu gitu. Jadi mereka tuh emosinya hanya karena memikirkan tanaman takut tidak berkembang, dan dia mungkin punya pemikiran dan punya di situ. Saya merasa ya dari awal saya menanam, saya merawatnya sampai akhirnya saya panen, di situ memiliki kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri karena apa yang saya tanam ternyata berhasil gitu. Kalau kata guruku tuh dulu dia pernah bilang bahwa ada sang pencipta dari setiap rasa takjub gitu. Dan itu rasa-rasa yang aku temuin saat aku berada di alam, kayak takjub, terinspirasi. Sebenarnya hubungan manusia dengan alam tuh seperti apa sih? Karena kalau yang kita lihat kan di zaman modern ini gitu, hubungannya tuh udah rata-rata tuh orang sebagai penguasa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi, hakikat itu kan kita bagian dari alam kan. Jadi penting banget untuk kita melestarikan mereka, karena kalau nggak sebenarnya alam tuh bisa hidup tanpa kita, tapi kan kita nggak bisa hidup tanpa dia. Buat kita secara personal gitu, terutama buat aku ya, hidup berdampingan sama alam tuh sesuatu yang harusnya kita jalankan gitu. Dan untuk mempelajari itu tuh ternyata bukan hal yang sulit, dan itu sudah menjadi kebiasaan sebenarnya di banyak masyarakat kita di Indonesia gitu. Cuman kitanya aja yang agak terputus gitu. Bukan salah siapa-siapa, tapi salah kita gitu, karena kita nggak mau mencari kan. Nah kita di Kebun Kumara berusaha untuk menginspirasi sih kawan-kawan gitu, teman-teman terutama yang hidup di daerah kota gitu ya, bahwa hidup berdampingan sama alam itu jadi sesuatu yang mungkin bahkan di kota sekaligus. Siapa sih Ida Ama gitu? Backgroundmu apa? Kamu tahu apa gitu? Nah, itu semua membuat saya menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Saya belajar tidak harus di bangku kuliah, tapi belajar bisa dari mana saja. Karena ilmu sekarang kan bisa digali di mana aja, apalagi internet luar biasa. Sosial media juga luar biasa. Jadi saya menggunakan sosial media untuk belajar. Selain saya belajar, saya harus mempraktekkan. Itu kuncinya, Mbak. Jadi pada saat saya sudah belajar, saya dapat ide, saya mempraktekkan menjadi hal yang simpel. Bagaimana saya harus menjelaskan tentang ekosistem, bagaimana harus menjelaskan tentang keberadaan mikroba di tanah gitu. Itu harus saya jelaskan sesimpel mungkin supaya peserta memahami itu. Paling menarik itu konsep hama. Jadi dari kita, jujur aku nggak ingat kapan ya, tapi konsep bahwa kalau ada hal yang makanan kita itu disebut hama. Misalnya kalau sayur kita, selada kita ada lubangnya, oh ini kena hama gitu kan. Ketika kita berkebun ya pasti akan ada binatang-binatang di kebun itu, karena kebun adalah habitat mereka. Jadi tidak perlu sebenarnya konsep hama itu tidak perlu ada, karena itu kita menganggap mereka sebagai musuh ya. Itu sebenarnya nggak penting, nggak perlu ada, karena mereka adalah kehidupan yang ada di alam itu sendiri, dan itu sepatutnya menjadi teman kita. Memang kita harus berbagi adil pada mereka gitu, tidak perlu menganggap mereka sebagai musuh. Ketika kita berkebun ya kita mendesain kebun agar kita bisa panen tentunya, tapi berbagi adil aja sama mereka. Kalau 1, 2, 3 daun berlubang atau ada tanaman bunga yang memang kita kasih ke ulet, ya it's okay gitu, mereka juga berhak atas hasil panen itu. Di Cina ada panen 30.000 hektar. Nanti cabenya dikeringkan, jadi pada masa musim dingin mereka punya stok. Nah kalau di Indonesia kan bisa misal panen cabai melimpah, semua coba dikeringin. Jadi kita punya stoknya cabai kering.
nanti itu akan membuat kita hemat, inflasi turun. Jatuh bangunnya perjalanan Kebun Kumara juga dirasakan oleh Sandra dan Alia pada awal-awal membangun mimpi mereka. Sejatinya sebuah bisnis pasti mengalami perjalanan itu gitu. Kalau dibilang saat itu takut sih pasti, apalagi Sandra ya, pasti ada takutnya banget. Dan ada saat kayak super gelap yang kayak aduh ini gimana sih sebenarnya, ini sebenarnya sebuah bisnis yang bagus apa enggak juga. Kita ada saat-saat kita mempertanyakan itu juga. Cuman ya antara bodoh atau pinter sih, kita terus aja berjuang. Ada yang tadi bilang bodoh atau pinter, tapi hasilnya bagus ini. Tapi kalau aku pribadi memang merasa perempuan itu punya keterhubungan yang unik dengan alam. Kalau menurut aku, itu kenapa alam selalu disebut Ibu Pertiwi atau Mother Nature. Ada sifat femininitas yang menyayangi, mengasihi, mencintai tanpa pamrih yang ada di alam, yang bukan gak ada di laki-laki, tapi itu hampir selalu ada di setiap perempuan gitu. Itu memang feminitas yang diberkahi kepada perempuan dengan amat sangat. Jadi kalau kita melihat alam, sebenarnya untuk perempuan bercermin di alam itu akan sangat amat mudah. Karena karakter kita sama alam tuh sama gitu. Jadi energi kita tuh sama. Kita mengasihi, menyayangi, kita suka banget ngurusin orang, ngurusin ini itu. Pokoknya kita pengen semua happy, ya persis kayak alam kan sebenarnya. Dan karena kita juga nggak minta untuk diagungkan atau apa kan. Ya udah gue pengen my act of service is my act of love gitu kan. Persis kayak alam. Jadi memang di alam itu feminitas itu menurut aku adalah keunggulan dan karakter dia gitu. Jadi kita sebagai perempuan tuh kalau bersama alam tuh seperti kayak bertemu sisi terbaik dari diri kita lah. Dan mereka tuh aku melihat bahwa perempuan tuh maksudnya bener-bener keren ya, maksudnya tangguh gitu loh. Karena kan mereka itu kan selain perempuan mereka juga seorang ibu gitu, tapi mereka mampu membagi waktu dari kesibukan di kebun, pengembangan di kebun juga gitu. Sandra dan Alia itu juga mampu membagi waktu mereka dengan keluarga dan juga baby mereka yang masih kecil gitu loh. Tapi juga mampu berkontribusi secara 100% tuh ada di sini berbagi ide untuk pengembangan Kebun Kumara sendiri. Aku pengen tiap orang punya hubungan yang personal sama alam sih. Bisa sama tanaman, bisa sama binatang, sama udara, sama matahari, atau sama air gitu. Kayak aku sekarang punya temen yang dia bekerja, passion dia di solar panel gitu kan. Setelah kita ngobrol-ngobrol ternyata dia merasa selama ini ternyata matahari itu begitu luar biasa gitu, memberikan kehidupan kepada kita gitu. Dan aku seneng gitu punya temen yang kayak gitu, karena dia mulai merasa bahwa matahari adalah sesuatu yang perlu kuperhitungkan, yang kusadari itu hadir di dalam kehidupanku gitu. Nah aku pengen anak-anak muda itu merasakan hal yang seperti itu. Aku bermimpinya sebenarnya ke depannya kita bisa punya wadah-wadah yang lebih beragam, baik itu secara virtual, baik itu offline, online, tapi mungkin lebih banyak tempat, berkolaborasi dengan orang yang punya tempat-tempat, semua hal yang sudah kita dapat, semua insight yang kita dapat, gimana cara kita share ke tempat tersebut, biar tempat itu bisa sharing lagi ke orang yang lebih banyak gitu. Tahun ke depan tuh saking berkebun di rumah itu udah biasa aja, sampai kebun pangan di rumah tuh udah kayak se-mainstream orang punya kolam ikan di rumah gitu loh. Maksudnya sebiasa itu, kayak itu menjadi sebuah hal yang biasa aja yang semua orang tuh punya. Aku pengennya kayak gitu sih, kayak instead of orang mikirin oh gue mau punya kolam renang atau kolam ikan di rumah, mungkin mereka mikirnya udah gue mau punya kebun pangan di rumah biar gue bisa nanam atau ngehasilin panenan sendiri. Aku sih kebayangnya kayak gitu. Ya kita harus bijak. Kuncinya ada di sana. Begitu kita bersentuhan dengan tanaman, mengolah lagi, mendalami lagi tentang bagaimana tanaman ini bisa tumbuh. Sebetulnya justru mendekatkan diri kita pada Tuhan. Kedekatan kita pada Tuhan itu akan membuat kita bersabar. Bagaimana kita menghargai semuanya yang sudah diciptakan oleh Allah, bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau kita benar cara mengelolanya, itu menjadi bagian dari hidup kita gitu loh. Ketika banyak perempuan menghadapi tantangan antara keluarga dan karir, naluri ibu mendorong beberapa perempuan untuk mengambil tanggung jawab lebih. Mereka merangkul semua kehidupan, tanaman, hewan, lingkungan, tanpa diskriminasi. Mereka adalah ibu bumi.